Di sisi lain, tiga serangkai yang kehilangan satu anggotanya menemui Jihon, di mana Jaksa Cho juga datang untuk membicarakan sidang nanti, karena mereka harus bisa mengaturnya. Tiba-tiba, Jihon mendapatkan telepon jika tetua menyuruh mereka semua untuk berkumpul di teater. Nah, semua anggota Nine Rivers pun akhirnya berkumpul di teater termasuk Doha dan istrinya. Di sana mereka menonton dokumenter berisi sejarah kota Gucheon yang dibangun susah payah oleh sang tetua, dibantu oleh kakek-kakek dari anggota Nine Rivers. Nah, melihat video itu, mereka pun meledek Doha yang tak punya andil dalam pembangunan Gucheon, tapi malah muncul sebagai anggota Nine Rivers. Namun di sini Doha tak terpancing karena dia sangat fokus melihat sebuah foto keluarga di sana. Setelah memperlihatkan videonya, tetua pun memperlihatkan kaki palsunya yang membuatnya berhenti dari militer dan membangun kota Gucheon dengan satu kakinya. Nah, dia sengaja memperingatkan anggota Nine Rivers agar jangan sok hebat hanya karena keturunan orang-orang hebat tadi, karena dia akan segera pensiun dan mencari penggantinya. Ia pun lalu memanggil Doha dan Juhe untuk mengantarnya pulang seolah-olah sebagai tanda kalau Doha lah yang pantas menjadi penggantinya. 가진들 속에 있는 사람들, 이번 저희 영상의 엔딩을 만들지 마라. 주인 누나 매일 찾는 거 알아요? 당연하겠죠. Setelah itu, Jaksa Cho menemui Jihon dan menawarkan sebuah bantuan untuk mendapatkan uang 100 miliarnya kembali dengan membuat Chang Ho keluar dari penjara agar mereka bisa menyiksanya. Di lain sisi, Jerry terlihat pisah makan dengan Chang Ho yang membuat Nopak merasa aneh dan segera menemani Jerry. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Jerry mendapatkan sebuah kunjungan yang membuatnya merasa senang karena baru pertama kali ini ia dikunjungi sejak dia di penjara. Rupanya itu adalah adiknya yang mengabarkan jika ada seorang dermawan yang menolong pengobatan nenek mereka serta membiayai kuliah sang adik. Jerry pun menanyakan siapa orang baik tersebut, dan orang itu tak lain adalah Jihon. Entah apa yang mereka bicarakan sehingga terlihat Jerry membawa sebuah minuman lalu mengabari teman-temannya jika dia akan segera bebas. Nah, ternyata Jihon menyuruh Jerry agar meracuni Chang Ho. Awalnya Jerry menolak, tapi karena minuman itu tak membuat Chang Ho mati, ia pun terpaksa melakukannya. Dan benar saja, saat Jerry sudah keluar, Chang Ho mulai kesakitan yang membuat petugas panik, lalu segera melarikan Chang Ho ke rumah sakit. Nah, secara kebetulan, Miho dan ayahnya datang, dan karena merasa bersalah, Jerry pun mengajak mereka untuk mengejar Chang Ho. Tapi karena melihat ambulans itu bukan ke arah rumah sakit, mereka pun mencegahnya dan Miho segera turun memeriksa suaminya. Para petugas yang sudah disuap Jihon pun akhirnya menurut dan membawa Chang Ho ke rumah sakit tempat dahulu Miho bekerja. Untungnya, Chang Ho hanya sakit perut biasa yang membuat Jerry merasa lega. Tapi dia merasa sangat bersalah apalagi Miho memberinya sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih. Malam harinya, seorang petugas diam-diam mengambil cap jempol Chang Ho untuk menyetujui sebuah permohonan jaminan, lalu memberikannya kepada Jihon. 깼어? 너 여기 오기 전에 뭐 이상한 거 먹었어? Nah, keesokan harinya saat dibawa pulang, Chang Ho merasa aneh karena para petugas membawanya berbeda arah, sehingga ia berusaha untuk melawan, namun petugas sudah menyiapkan obat bius. Chang Ho pun lalu dibawa ke rumah sakit jiwa dan dimasukkan ke ruangan isolasi. 교도소 가는 길이 아니다. Saat tersadar, Chang Ho sudah disekap di dalam ruangan hampa. Tak berselang lama, Miyong datang bersama petugas di sana untuk menyuntikkan sesuatu. Nah, ini adalah rencana dari Jaksa Cho di mana Chang Ho tak diperbolehkan makan dan minum, bahkan tak dibiarkan tertidur agar ia pingsan dengan sendirinya. Dan saat itulah mereka menggunakan serum kejujuran yang sudah disiapkan Jaksa Cho. Singkatnya, setelah kondisi Chang Ho memburuk, mereka pun datang dan menyuntikkan serum tersebut. Tak berselang lama, Chang Ho pun merasa kesakitan dan mulai berhalusinasi.
Jion pun langsung menanyakan di mana uang 100 miliarnya itu. Dengan nada rendah, Chang Ho pun menjawab jika ia tak tahu karena ia bukanlah Big Boss. Hal itu sontak membuat Ji-Hon merasa kesal dan meminta Cak Sacho untuk kembali menyuntikkan serum kejujurannya lagi. Tapi Cak Sacho tak bisa melakukannya, karena itu akan membuat Chang Ho mengalami gagal jantung dan tewas seketika. Jion pun tak peduli dan ingin menyuntikkannya kembali, tapi Chang Ho malah pingsan yang membuat Ji-Hon tambah kesal. 이후로 빅마우스 아니래잖아. 비스가 한 24시간 내에 또 쓰면 심장쇼크로 죽을 수도 있어. Singkatnya, dengan seember air, Ji-Hon membangunkan Chang Ho, dan karena masih kesal, Ji-Hon pun akan kembali menyuntikkan serum itu. Nah, karena pengaruh serum tadi sudah habis, Chang Ho yang panik pun bisa berbohong, dan ia mengatakan jika uangnya berada di Gunung Gudal tepat di titik A2. Chang Ho langsung menyebutkan tempat itu karena dulu ia pernah mendaki di sana bersama Miho. Mereka pun langsung menuju ke sana dan dengan terpaksa harus menggalinya tanpa alat berat. Di lain sisi, Chang Ho memanfaatkan waktunya untuk menghasut si penjaga dengan menawarinya uang sejumlah 3 miliar won jika melepaskannya. Tapi si penjaga tak menggubrisnya. Tak berselang lama, Mihong pun masuk dan menyuruh si penjaga pergi menggunakan bahasa isyarat yang membuat Chang Ho merasa kesal karena mengetahui jika si penjaga ternyata tuli. Sementara itu, mereka terus saja menggali tapi tak menemukan apapun, yang membuat Ji-Hon sadar jika Chang Ho membohonginya. Namun Do pun tiba-tiba menemukan sebuah peti yang di dalamnya berisi 1 batang emas. Sontak saja, hal itu membuat Ji-Hon tambah bersemangat dan langsung menggalinya sendiri, berharap sisanya masih ada di sana. Di tempat berbeda terlihat orang misterius yang kemungkinan adalah Big Boss mengambil semua harta yang telah dikuburnya dulu dan memindahkannya ke suatu tempat. Ji-Hon pun kembali ke tempat Chang Ho dengan menunjukkan emas sebatang itu. Nah, melihat emas itu, Chang Ho pun merasa terkejut padahal saat menyebutkan lokasi sembarang itu, hanya ada mereka bertiga di sana, yang itu artinya Big Boss mengawasinya di tempat itu juga. Chang Ho pun lalu terpaksa berbohong kalau sisanya disimpan di tempat lain, tapi Ji-Hon harus memberinya makanan terlebih dahulu sebelum ia memberitahunya. Nah, di sini Chang Ho berusaha mengulur waktu berharap Big Boss akan menyelamatkannya. Sementara itu di penjara banyak tahanan yang muntah darah yang membuat Nopak dan Chung Shin kebingungan. Namun mereka terkejut melihat si Jae-ho bebas. Di lain sisi, Miho dan yang lain sedang sibuk mencari tahu keberadaan dari Ye-jin. Tak berselang lama, Miho mendapatkan telepon dari Doha jika Ye-jin sudah ditemukan. Nah, Ye-jin terlihat sangat bersedih dan ingin membuang kalung itu, tapi Doha tiba-tiba muncul menghentikannya. Doha segera memeriksa kalung tersebut, tapi sudah tidak ada isinya. Nah, saat Miho datang, Ye-jin sangat marah mengapa orang-orang selalu mengganggunya. Miho pun segera menenangkannya lalu meminta yang lain untuk menunggu di luar. Saat sudah di luar, Doha mendapatkan kabar kalau tetua jatuh pingsan, yang mengharuskan ia segera pergi dan menyerahkan urusan Ye-jin kepada mereka. Nah, Miho segera menenangkan Ye-jin dan berjanji akan membantu menangani suaminya yang selalu melakukan kekerasan agar Ye-jin memberikan makalah tersebut. Namun anehnya, Ye-jin menolak tawaran tersebut dan menyuruh Miho agar tak mengganggunya lagi. Di lain sisi, Juhe terlihat sedang merawat tetua yang akhirnya siuman. Tetua pun berkata jika dia butuh seseorang untuk bisa melanjutkan bisnisnya. Saat ini, ia merasa bingung karena semua anggota Nine Rivers tak ada yang berkemampuan sesuai harapannya. Juhe pun berusaha mempromosikan suaminya, namun tetua nampaknya tak mau memilih Doha dan berharap Juhe lah yang menggantikannya. Tapi, Juhe menolak karena ia hanya ingin menangani pasien seumur hidupnya. Tak lama Juhe pun keluar dan meminta Doha untuk menjaga sang tetua. Nah, saat Doha masuk, ia tiba-tiba ingin mencekik tetua. Hal ini membuktikan jika Doha mempunyai dendam dengan tetua, dan itulah alasannya ia masuk ke Nine Rivers. Dan yang lebih jelasnya, itu pasti ada hubungannya dengan foto keluarga yang ia simpan. Sementara itu, di rumah sakit jiwa, seseorang dengan tato pedang api membakar tempat tersebut, membuat Chang Ho yang akan makan sangat kesal mengapa Big Boss melakukan hal itu di waktu yang tidak tepat. Mio mulai panik dan segera menelepon pemadam, tapi anehnya pemadam sudah datang di sana. Di dalam, Chang Ho tak berkutik melawan penjaga itu,
ia hampir tewas. Untungnya salah satu pemadam menolongnya yang ternyata itu adalah Jerry. 친구자가 누군데요? Setelah itu, mereka pun bergegas menuju ke parkiran sesuai arahan dari Jerry di mana mobil sudah tersedia di sana. Namun, Myung yang menyadari itu menyuruh penjaga untuk segera mengejarnya. Saat berhasil kabur, Chang Ho pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi Jerry malah memberikan sebuah kunci mobil lain. Chang Ho pun sadar kalau Jerry ingin menjadi umpan. Seketika Jerry berkata kalau Big Moss lah yang membayarnya. Lagi pula, ia ingin menebus kesalahannya karena telah meracuni Chang Ho. Ia juga berjanji akan memberitahukan semuanya saat mereka sudah selamat nanti. Chang Ho pun segera menaiki mobil itu di mana sudah tersedia HP di sana. Sementara Jerry berusaha memancing penjaga tadi, namun sayang ia malah terjebak. Dengan terpaksa, ia menerobos pemeriksaan polisi tersebut. Di sisi lain, Chang Ho menghubungi rumah sakit, tapi Miho sedang cuti, yang membuat ia teringat kalau makalah itu berada di tangan Hye-jin, dan yakin jika Miho sedang mencari wanita itu. Ia pun berangkat melewati jalan yang baru saja terjadi kecelakaan di mana Jihoon dan Jaksa-cho sudah berada di sana, dengan wajah yang sangat kesal. Namun, Chang Ho terkejut ketika melihat korban kecelakaan itu adalah Jerry. Nah, Jihoon yang sudah marah menyuruh Jaksa-cho menjadikan Chang Ho sebagai DPO. Sementara itu, Miho mengurung Hye-jin sebelum ia berubah pikiran dan memberikan sebuah berkas yang membuat Hye-jin merasa terkejut. Mereka juga menghubungi salah satu media untuk menyebarkan kebenaran kasus di balik pembunuhan Profesor Seo, agar kebenarannya bisa terungkap ke publik sebelum sidang dimulai. Nah, saat melihat berita, mereka pun terkejut mengetahui jika Chang Ho alias Big Moss menjadi DPO dengan imbalan 50 juta won. Mengetahui hal itu, Chung Sin semakin percaya kalau Chang Ho adalah Big Moss yang asli. Sedangkan Park tak peduli karena Chang Ho kabur saat ia di luar, dan itu bukan lagi tanggung jawabnya. Sementara itu, tiga serangkai dan Jihoon merasa ketakutan dengan kaburnya Chang Ho, apalagi keluarganya juga ikut menghilang. Sedangkan Chang Ho menjadi stres setelah mengetahui jika dirinya menjadi buronan, tapi ia mendapatkan pesan dari Big Moss untuk pergi ke suatu tempat. Nah, di tengah perjalanan, ia dicegat oleh polisi yang sedang razia, tapi untungnya polisi itu membiarkan Chang Ho lewat karena ia merupakan anggota dari Big Moss dengan tato pedang api di lehernya. Sesamanya di tempat itu, Chang Ho sudah disediakan pakaian dan uang, lalu ia teringat dengan pengorbanan Jerry yang merupakan sahabat setianya. Di lain sisi, entah dengan persetujuan apa Hye-jin akhirnya dilepaskan. Mereka sendiri juga sangat bingung bagaimana cara agar bisa berkomunikasi dengan Chang Ho saat ini. Namun Miho seketika mempunyai sebuah ide. Di sisi lain, tiga serangkai bersiap akan menjalani persidangan dengan menghafal skenario yang harus dilakukan. Tak berselang lama, Jaksa-cho tiba-tiba menghubungi Jihoon dan memberikan informasi jika telepon Miho sudah aktif dan mereka sedang melacaknya karena pasti Chang Ho bersamanya. Namun ternyata Miho sedang berdemo di depan kantor jaksa dengan mengatakan jika Chang Ho tidak kabur, melainkan diculik dan meminta Jaksa-cho untuk menyelidikinya. Jaksa-cho pun meminta HP mereka untuk memastikan apakah Chang Ho bersama mereka atau tidak. Nah, Miho memanfaatkan kekuatan publik dan media untuk mengubah status buron Chang Ho menjadi status korban penculikan. Sementara itu, Chang Ho yang mengetahui berita itu mengawasi mereka dari kejauhan. Nah, Miho yang tak sengaja melihat iklan asuransi di sana teringat saat Chang Ho memberikan asuransi kepadanya dulu. Sadar jika nomor telepon itu adalah kode dari Chang Ho, ia pun segera meneleponnya. Dan benar saja, ia akhirnya bisa terhubung dengan suaminya. Chang Ho pun menyuruhnya agar tak khawatir dan memberitahukan posisinya. Miho lalu menyampaikan jika Hye-jin bersiap akan membantu mereka dan Chang Ho langsung meminta nomor teleponnya.
lalu memutuskan kalau saat ini ialah yang akan menangani semuanya. Nah, sebelum sidang dimulai, Ji-Hon dihubungi oleh Ye-Jin yang mengaku jika ialah yang memiliki file makalah Profesor Seo. Ia ingin menukarkan makalah itu dengan persetujuan cerai dari Jae-ho. Kalau tidak, ia akan memberikan makalah itu pada Big Boss. Tentu saja, Jae-ho tak mau bercerai dengan istrinya yang membuat Ji-Hon sangat marah karena jika makalah itu terbongkar, tetualah yang akan terkena masalah. Nah, sidang akhirnya akan segera dimulai di mana Do-ha muncul memperingatkan Ji-Hon bahwa tetua marah akibat Big Boss kabur dari penjara. Singkatnya, hakim pun membuka persidangan bersamaan dengan sebuah live streaming berita kebenaran pembunuhan Profesor Seo yang mengundang narasumber fenomenal, yang tentu saja membuat live tersebut menjadi viral karena narasumbernya adalah Chang-ho alias Big Boss. 앉아주십시오. 제보자가 오셨습니다. 이름이 이들도 뭉치면 강 같은 평화도 버리서 난 지금 브레니스가 안녕하세요. 빅마우스 박정호입니다. Dalam live streaming tersebut, Chang-ho menjelaskan bahwa persidangan kasus Profesor Seo sudah diatur untuk membebaskan para terdakwa, di mana Jaksa Cho bekerja sama dengan mereka. Nah, untuk membuktikannya, Chang-ho menyebutkan 3 pertanyaan yang akan ditanyakan Jaksa Cho kepada para terdakwa. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh Chang-ho sama persis dengan pertanyaan Jaksa Cho yang membuat semua orang pun merasa terkejut. 그러면 구체적으로 어떤 내용이 바뀌었다는 것? 한지호와 서재용이 센터장 잔류건으로 갈등을 빚고 있었다는 것. 이두근과 서재용이 네이버 재판부에 알려야 되는 거 아니야? 검사 주장 이 결과서를 증거물 11호로 채택해 경찰 조서에 적혀있는 살해 동기입니다. Mengetahui hal itu, Ji-Hon pun sangat marah dan menyuruh anak buahnya segera mencari keberadaan dari Chang-ho. Chang-ho juga mengungkapkan jika dia mengetahui semuanya karena dia sudah melihat isi video di dalam dashboard mobilnya. Tapi, ia tak mampu memperlihatkannya karena video itu sudah hilang saat ia kecelakaan. 이런 개새. 적당히 믿을 준비가 돼 있는 호구들 앞에서 이두근은 밑장 빼기 차량 블랙박스를 봤거든요. 안타깝게도 그 블랙박스를 놈들한테 뺏겼다. Ji-Hon yang mulai panik pun memberikan kode pada Jaksa Cho untuk istirahat agar ia bisa cepat mencari Chang-ho. Nah, Do-ha yang tak tahu apa yang dilakukan Chang-ho segera bertanya kepada Mi-ho. Sementara Ji-Hon tak berhasil menemukan lokasi Chang-ho karena acara tersebut memakai VPN, sehingga lokasinya tidak bisa dilacak. Tak berselang lama, Do-ha pun masuk dan menyuruh Ji-Hon segera menginformasikan masalah tersebut pada tetua, karena kasus ini sudah menarik perhatian banyak publik. Tiba-tiba, Ye-Jin menelepon untuk menanyakan surat cerainya dan mengajak Ji-Hon bertemu untuk menukarkannya dengan makalah Profesor Seo. Hal itu sontak membuat Jae-ho marah karena dia tak mau bercerai dengan istrinya. Tapi Ji-Hon langsung menggamparnya karena jika itu tidak dilakukan, maka mereka semua akan dalam bahaya. Singkatnya, Ji-Hon pun segera ke tempat Ye-Jin di mana Mr. Go dan Sun Tae sudah berada di sana untuk mengintai. Sebelum menyerahkan surat tersebut, Ji-Hon menyuruh Ye-Jin membocorkan lokasi dari Chang-ho dan menyuruh anak buahnya untuk segera ke lokasi tersebut. Singkatnya, sidang pun dilanjutkan di mana pernyataan Chang-ho benar-benar terjadi kalau terdakwa dibebaskan karena kekurangan bukti, yang membuat semua netizen pun terkejut. Di sisi lain, para polisi sudah sampai di lokasi Chang-ho, akan tetapi 그렇다고 진실을 외면할 순 없죠. 왜 죽인 거지? 어디 각본일 테고. Nah, Ji-Hon yang sedang membaca makalahnya merasa sangat kesal karena makalah itu ternyata adalah makalah palsu. Sementara 3 serangkai sedang berbangga karena dianggap tak bersalah dan menyuruh para wartawan membawakan bukti karena terus mengkonfirmasi tuduhan dari Chang-ho tadi. Namun tiba-tiba, sebuah truk pun muncul yang menampilkan live streaming di mana Chang-ho menjelaskan jika motif pembunuhan itu karena makalah Profesor Seo yang belum ditemukan. Tapi, agar orang-orang percaya, Chang-ho pun menampilkan sebuah video. 네, 주장만으로는 시청자들 논문 내용이 죽일만 하니까 죽인 거야. 근데 제가 서 박사님한테서 받은 건 딱 그거 하나예요. 이 논문이 아니
Ternyata Jion sudah dijebak karena membahas makalah tersebut yang berkaitan dengan pembunuhan Profesor Seo. Jion pun akhirnya menyadari jika dirinya dijebak oleh Chang Ho dan Hye Jin, lalu segera menghancurkan kamera tersembunyi itu. Nah, bukti tersebut sontak membuat mereka merasa panik, apalagi Chang Ho berada di truk itu. Chang Ho pun turun dan menyampaikan ke jaksa kalau bukti itu bisa dijadikan alasan untuk naik banding. Alhasil, jaksa Cho pun tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengumumkan kepada wartawan jika dia akan mengajukan banding. 결과 충분히 뒤집을 수 있습니다. 당연히 항소해야죠. 어째 내 앞을 깜빡거리게 생겼는데. Sementara itu, Ji-Hoon berusaha untuk menghajar Mr. Go dan Suntai. Beruntungnya Doha segera ke sana dan memperingatkan Ji-Hoon untuk berhenti karena para wartawan sudah berkumpul di luar. 기사에 내 얼굴 올려봐. Akhirnya rencana mereka pun berhasil sehingga membuat Ye Jin bisa ke Amerika untuk menenangkan diri sampai proses cerainya selesai. Di sisi lain, Chang Ho terus mengungkit semuanya, bahkan menjelaskan kalau dia tidak kabur dari penjara. Tapi ia berusaha menyelamatkan diri setelah berkali-kali hampir dibunuh oleh Ji-Hoon dan Jaksa Cho. Seketika Jaksa Cho langsung marah karena Chang Ho menuduh tanpa bukti. Tapi Chang Ho tak peduli dan dia mengumumkan kepada media jika dia pasti akan membuktikan kalau dirinya bukanlah Big Boss. Setelah itu polisi pun datang dan kembali menangkap Chang Ho. Sebelum pergi, Miho datang dan langsung memeluk suaminya tersebut. Nah, akibat banding tadi, alhasil kasus itu tidak lagi ditangani Jaksa Cho karena kasus sudah ditingkatkan ke investigasi khusus. Bahkan kejaksaan akan menelusuri makalah tersebut sebagai motif pembunuhan. Chang Ho pun akhirnya kembali ke penjara, tapi sebelum pergi tadi, Suntai mengabarkan jika Jerry masih hidup, sehingga ia menitipkan surat terima kasih kepada Jerry karena telah menyelamatkannya kemarin. Namun setelah menaruh suratnya, seorang dokter dengan tanda pedang api mengambil surat tersebut. Para tahanan pun menyambut Chang Ho dengan gembira karena telah sukses memberi pelajaran ke 3 serangkai. Singkatnya, Jerry pun akhirnya sadar. Dan dokter tadi memberikan surat tersebut yang kemungkinan sudah diganti karena terlihat ekspresi Jerry yang sangat marah. Kembali ke penjara, Nopak menceritakan sejak Chang Ho pergi banyak para tahanan teladan yang kesakitan dan muntah darah. Namun, Chang Ho tak begitu peduli. Padahal, hal itu ada kaitannya dengan kasusnya. Tak berselang lama, Ji-Hoon menemui Chang Ho. Di sini, dia meminta Chang Ho agar menginvestasikan saja uang 100 miliarnya di proyek pembangunan kota yang sedang ia garap dengan keuntungan berkali-kali lipat. Namun tentu saja Chang Ho menolak karena memang ia tak punya uang segitu. Tapi Ji-Hoon mengatakan jika berbahi yang bekerja sama dengan 3 serangkai bukanlah dirinya. 서교수 죽인 공범이 아직 네가 아니면 누군데? 알고 싶어? 네가 알아내. 진짜 아니니까. Singkatnya, 3 serangkai pergi menemui tetua, lalu Doha juga menyusul dengan membawa berkas kertas yang ternyata itu adalah makalah Profesor Seo. Ia memastikan jika tetua tak akan terlibat lagi dalam kasus tersebut. Hal itu tentu saja membuat 3 serangkai merasa kesal karena bisa-bisanya Doha tak memberitahu jika dia memegang makalah tersebut. Apalagi mereka yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan Profesor Seo. Nah, fakta pun terungkap jika sebenarnya berdebah yang mereka bertiga maksud adalah Doha, yang menyuruh mereka membunuh Profesor Seo lalu membawa mayatnya ke tempat biasa ia memancing. Tapi saat itu Doha menyuruh anak buahnya untuk menabrak mereka bertiga agar mayat tersebut terekspos dan mereka bertigalah yang harus bertanggung jawab. Lagi pula, bukti keterlibatan Doha sudah hilang karena ternyata orang yang mengambil bukti video dashboard pada Chang Ho dulu adalah dirinya. Dengan begini, terpaksa 3 serangkai akan semakin tunduk kepada Doha karena dengan diberikannya makalah tadi, tetua pasti akan semakin dekat dengannya. Di lain sisi kita akan diperlihatkan seseorang yang kita curigai sebagai Big Boss akhirnya muncul dan itu ternyata adalah Doha. Ternyata dia selama ini sudah merencanakan kasus itu dan ia juga sudah memiliki makalah tersebut tanpa sepengetahuan tetua kalau dia masih memegang file aslinya.
Sementara itu, Chang Ho masih dibingungkan dengan siapa Big Moss sebenarnya, dan ia lalu memberikan sebuah surat agar Big Moss muncul di hadapannya besok jam 8 malam. Kalau tidak, ia tak akan membantunya lagi. Saat kembali ke sel, Chang Ho melihat beberapa tahanan teladan dengan wajah pucat akan dibawa ke suatu tempat, dan menurut penjaga mereka akan pergi bekerja. Tapi itu semua hanyalah alasan karena semua pasien di rumah sakit Kucheon dipulangkan dan pasien yang akan menggantikan mereka adalah para tahanan teladan tadi. Hal itu sontak membuat Miho merasa jika ini semua ada hubungannya dengan darah yang dipisahkan saat itu. Tak berselang lama Miho dipanggil Chuhye yang membuatnya berada dalam masalah karena tim forensik teman ayahnya dipindah tugaskan di sana. Sehingga sampel darah yang diam-diam diambilnya kemarin akhirnya ketahuan. Hal itu membuat Miho terancam akan dipecat, tapi untungnya dia diperbolehkan untuk melihat hasil tes sampel darah tersebut dan tak ada yang aneh di sana. Miho pun menceritakan pada Doha jika sampel darah tersebut dan makalah Profesor Seo tidak berhubungan, dan Miho pun tak mau memikirkan lagi masalah tentang makalah itu. Doha pun di sini berjanji akan membantu mereka dengan membebaskan Chang Ho dari tuduhan. Singkatnya, seseorang benar-benar muncul di hadapan Chang Ho yang membuatnya merasa sangat terkejut. Di saat bersamaan, Miho ingin menjenguk Jerry, tapi Jerry tak ada di tempat tidurnya. Ternyata orang yang muncul di hadapan Chang Ho adalah Pak, si kepala sipir yang mengaku sebagai Big Moss. Ia menjelaskan semua keanehan yang terjadi di dalam penjara tersebut bahwa semuanya dilakukan oleh dirinya, termasuk membunuh tahanan dengan membohongi mereka dengan mengatakan jika itu adalah obat penenang, yang nyatanya adalah sianida. Tapi saat Chang Ho menanyakan tentang satu batang emas yang ditemukan oleh Ji-Hon, Pak tak mau menjawab dengan alasan tak ingin memberitahu semua rahasianya. Pak lalu meminta Chang Ho untuk membocorkan isi makalah Profesor Seo, namun Chang Ho masih ragu kalau Pak memang Big Moss yang asli, yang membuat Pak pun tersenyum lalu menunjukkan tato pedang api di tangannya. Hal itu malah justru membuat Chang Ho semakin yakin jika Pak bukanlah Big Moss karena Big Moss tak mungkin menandai dirinya dengan tato itu. Dengan kata lain, Pak adalah salah satu bawahan dari Big Moss yang ditandai dengan tato tersebut. Chang Ho lalu menyuruh Pak agar Big Moss menunjukkan wajahnya, kalau tidak ia akan mengubur rahasia makalah tersebut. Saat keluar dari sana, Chang Ho ternyata sudah menyiapkan rencana dengan merekam percakapan tadi agar Big Moss menunjukkan jati dirinya. Sementara, Jerry tiba-tiba muncul di belakang Miho karena tadi ia dari WC. Jerry pun mengaku jika dirinya belum pernah bertemu dengan Big Moss, hanya saja wajahnya terlihat aneh saat Miho pergi meninggalkannya. Di lain sisi, Doha kembali menonton video dokumenter di mana si tetua yang bernama Kang itu menjadi pemimpin perusahaan kimia bernama NK. Namun Doha menghentikan video saat melihat foto itu lagi. Dengan wajah penuh amarah, ia mengingat saat masih kecil yang terus-terusan menangis memanggil kakeknya yang tewas di dalam mobil terbakar. Nah ternyata, dialah anak kecil di dalam foto tersebut. Dan saat Ji-Hon masuk, ia mengatakan jika Doha sangat mirip dengan anak tersebut. Tapi saat mencari tahu, ternyata anak itu sudah tewas di sungai saat masih kecil. Ji-Hon lalu mengatakan jika Doha tak akan bisa mengambil alih bisnis tetua selama dirinya masih hidup. Tiba-tiba, Chang Ho menelepon Doha dan menjelaskan jika dia akan diinterogasi besok oleh Jaksa Cho. Ia juga akan memberikan bukti bahwa dirinya bukanlah Big Moss yang asli, sehingga ia meminta Doha untuk hadir sebagai saksi karena Chang Ho tak percaya pada Jaksa Cho. Di lain sisi, setelah meminum obat dari para perawat, Kwang terlihat aneh seperti orang kecanduan. Dan ketika akan meminumnya lagi, ternyata punyanya sudah habis. Ia pun akan mengambil milik tahanan lain yang membuat si tahanan lain itu marah dan terjadilah keributan di sana. Sementara itu di rumah sakit, Miyong menunjukkan tes darah kepada Jae-ho dan menyarankan agar mengganti obatnya karena menunjukkan efek samping. Tapi tentu saja Jae-ho menolak dan beralasan jika resep obat itu adalah resep dari Profesor Seo.
Jaipong yang datang pun juga menyuruh Myong agar menuruti perintah itu. Dia juga menanyakan pada Myong apakah Juhe tahu tentang aktivitas Profesor Seo sebelum ia meninggal. Nah, karena Myong menjelaskan jika ia tidak tahu, Jaipong pun yakin kalau perbuatan mereka tak diketahui oleh Juhe. Artinya, mereka masih bisa memberikan obat vitamin aneh itu. Singkatnya, Park menerima daftar pelamar perawat yang akan bekerja sementara di penjara. Dan betapa terkejutnya ia karena salah satu di antaranya adalah Miho, istri dari Chang Ho. Sementara itu, Kwang kembali merasakan efek samping dari obat itu yang membuatnya merasa marah dan akan menghajar tahanan kemarin yang mengajarnya. Di sisi lain, Miho datang ke ruangan Park untuk melakukan wawancara bersama dengan Myong dan Heju yang juga melamar di sana. 미호 씨랑 같이 일 못합니다. 두 사람하고 같이 일할 생각 없어요. 폭군으로 지원하셨네요. 네. 될 수가 없네요. Kembali ke Kwang yang ternyata sudah menghajar si tahanan itu habis-habisan yang membuat alarm pun berbunyi. Jungsin pun mulai sadar jika Kwang sepertinya kecanduan narkoba, apalagi terlihat Kwang terus-terusan mengamuk meskipun sudah ditahan. Setelah tak ada jalan lain, penjaga pun menembakkan pistol listrik yang membuat Kwang tak sadarkan diri hingga membuat jantungnya berhenti berdetak. Untungnya perawat segera datang dan melakukan CPR, tapi sayangnya alat itu tidak berfungsi. Dengan segera, Miho pun melakukan secara manual hingga denyut jantung Kwang kembali yang membuat para tahanan memuji kehebatannya. 자료가 없는 것 같은데. 확인도 안 하고 가져왔어? Nah, atas izin